Masa secara ringkas kita akan katakan rukun Islam itu untuk menemukan diri kita yang otentik, diri kita yang utuh, diri kita yang tauhid. Manusia adalah makhluk yang terbatas dalam segala hal. Tetapi dia makhluk yang memiliki keterbukaan terhadap yang tak terbatas. Keterbukaan kepada yang tak terbatas, yaitu Allah. Manusia mempunyai dua identitas, makhluk terbatas dan makhluk yang memiliki keterbukaan terhadap yang tak terbatas. Dia terlibat dualis. Syahadat menolong. Syahadat menolong mengutuhkan keduanya dengan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid adalah mengakui yang tak terbatas, Rasulullah sebagai wakil umat manusia sebagai terbatas, menjadi satu. Kita mengucapkan syahadatain, dua ini telah terkumpul menjadi satu, melahirkan wujud kita sebagai makhluk rohani. Syahadatain merangkaikan dua wujud ini menjadi satu wujud makhluk rohani, rohani. Ketika kita menemukan diri sebagai makhluk rohani, utuh dari yang atas ini, kita dikonter kenyataan kita makhluk jasmani. Dua lagi, datang sholat, menyatukan sholat. Yang dimana sholat adalah gerak jasmani dan rohani kedua-duanya. Sholat menyatukan, karena sholat Islam tidak hanya jasmani dan rohani, jasmani sekaligus rohani. Disatukan, ditolong oleh sholat, kita menemukan diri sebagai makhluk pribadi. Yang disebut pribadi itu punya jasmani dan punya rohani. Utuh. Begitu mendapatkan keutuhan sebagai makhluk pribadi, kita dikonter bahwa kita adalah makhluk sosial. Zakat datang menolong kita, partisipasi individu terhadap lingkungan. Maka kita akhirnya bertanggung jawab untuk bagaimana kumpulan zakat ini bisa mensejahterakan umat, menjadi makhluk budaya, untuk kreativitas apa ini, membudayakan hasil kumpulan zakat digunakan supaya lestari bisa menjadi makhluk budaya. Makhluk budaya adalah makhluk yang hidup dengan hasil kreativitas, hasil upayanya sendiri, dengan modal sendiri. Tapi ketika mendapatkan sebagai diri sebagai makhluk budaya yang mandiri, memanage diri dan mengembangkan perspektif nilai yang dimiliki makhluk budaya, kita mendapatkan diri bahwa kita yang kita makhluk kodrati, makhluk yang ditentukan Tuhan. Tidak hanya memanage diri sendiri, tapi sisi lain, sisi fisikal alam kita adalah kodrat. Masuk makhluk budaya dikonter makhluk budaya. Kamu tidak berhidup sendiri, tapi kamu ditopang oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan. Maka akhirnya kita kuasa menolong kita sehingga kita menjadi makhluk sejahtera.
ketika kita menemukan diri sebagai makhluk sejarah, kita dikontek bahwa kita adalah makhluk kosmos. Makhluk sejarah adalah makhluk yang meniti waktu terus ke jenjang yang kan tidak berulang. Tapi kita makhluk yang berulang-ulang mengorbit siang malam, bangun tidur, pergi pulang, bernapas juga begitu. Semuanya adalah orbit berputar-putar. Kita makhluk kosmos yang mengulang-ulang. Haji menyatukannya. Pengulangan untuk mendapatkan kualitas yang belum dimiliki. Dari kualitas dari mabrur insan. Memang kita pengulangan, memutari takwa, lari dari sofa ke makhluk. Hidup itu pengulangan. Tapi pengulangan yang tidak bercukup untuk mencapai kualitas. Seperti Hollywood yang badan semesta utuh dengan diri. Makhluk abrar, innal abrar lafi na'im. Sebenarnya kalau abrar berada dalam surga karena dia telah utuh dengan semesta ini. Tidak membedakan baik dan buruk, tidak membedakan salah dan benar, tidak membedakan bukan berarti boleh memilih salah, tetapi menginteraksikan baik dan buruk, menginteraksikan salah dan buruk, sehingga akhirnya menemukan kemajuan atau pengembangan. Tapi tidak a priori terhadap kesalahan, tidak a priori terhadap keburukan. Keduanya kita cintai dengan mengeluarkan anggaran menanggulangi kesalahan dengan nahi mungkar dan menjalan kebaikan dengan amal ma'ruf. Keduanya membuat kita peduli terhadap dua hal yang amat ma'ruf. Dua-duanya butuh anggaran dalam kita mencintai keberadaan. Dua-duanya masuk ruang lingkup manajerial kita. Itu insan abrar. Rasulullah Ibrahim yang munajat dengan Allah, dia berkata, "Wa man tabi'ani fa innahu minni." Ya Allah, siapa mengikutiku, dia adalah golongan. Aku yang bertanggung jawab. Dia yang bertanggung jawab dalam hidup kita ini secara hidup offline. Waman aswani, siapa membangkang padaku, siapa mendurhakaiku, innaka laghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau pengampun lagi penyayang, ya Allah. Jangan siksa. Hebatnya. Jadi terhadap yang buruk dan yang baik positif. Waman tabi'ani fa innahu minni. Siapa mengikutiku, dia golonganku, ya Allah. Aku yang bertanggung jawab, bukan aku yang memberikan pengarahan hidup. Waman aswani, siapa membangkang, memusuhiku, mendurhakaiku, ingat, fa innaka laghafurur rahim. Ingat, Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jangan kau siksa, ampuni saja. Soal itu. Nah, kata-kata bukan ampuni saja tidak, tapi innaka laghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau pengampun lagi penyayang. Seolah-olah dia seorang sahabat. Awas lu, kau pengampun lu, mengingatkan. Maka dia derajatnya Khalilullah, sahabat Tuhan. Meskipun Tuhan tidak pernah lupa, tapi Ibrahim mengingatkan, ingat, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Penyayang. Derajatnya Khalilullah. Kendatipun Allah tidak pernah lupa, Ibrahim mengingatkan, awas, Kau Maha Pengampun, Kau Maha Penyayang. Khalilullah. Jadi orang itu luar biasa, pribadi yang sangat jarang langka, sehingga dijadikan bapak dari agama tauhid Ibrahim. Sehingga kalau kita selawat pada Rasulullah, kita rujukkan kama sholaita ala Ibrahim. Kita mendapat berkah pada Rasulullah, kama barakta ala Ibrahim. Adalah bapak tauhid. Yang agak sulit dipahami adalah paduan antara budaya, makhluk budaya dan makhluk kudrati kok dengan puasa. Ini kok lalu melahirkan apa saja.
Orang yang tidak berpuasa hidupnya itu selangkah, namanya bukan bersejarah. Selangkah artinya tidak ada perbedaan dengan satu way of life dari hidup sampai mati. Orang yang berpuasa tinggal menghitung berapa tahun dia hidup. Sejak dia kewajiban puasa sampai matinya berapa tahun? 30 tahun, 30 way of life. Setiap puasa yang membersihkan diri, berganti ganjil baru, berganti pendekatan baru, ilmu baru, semangat baru, Idul Fitri, kesucian baru, mulai bersejarah membenahi lingkungan. Sampai puasa lagi, ganti lagi dengan cara baru, way of life baru. Inilah yang namanya bersejarah. Yang sekali dengan sekali teori, satu hidup dengan satu kali way of life. Ini tidak bersejarah seperti binatang. Di dalam diri Islam, orang Islam mati berulang kali sebanyak dia berpuasa Ramadan. Setelah mati bangkit balik, Idul Fitri kembali fitrah lagi. Kemudian darah baru yang diberikan dan diberi oleh Allah, dengan otak baru yang diberikan oleh Allah, dengan otot baru dan sebagainya, mulai dihidupkan dan mati lagi pada waktu puasa. Dagingnya akan diganti dengan daging baru, akalnya, surat sarafnya, segalanya, dan rekaman mufirahullah ma'ataqaddama min dhanbi. Rekaman-rekaman dosa sudah hancur bersama sel-sel yang sudah ditanggalkan, yang memiliki dosanya yang telah lalu. Ganti lagi sistem baru, ganti setiap tahun terus dengan semangat dan kesucian yang bersejarah namanya. Sekali langkah dengan satu teori bukan sejarah, namanya hidup saja seperti kucing. Maka ingat, seluruh bangsa yang ada di dunia akan menjadi bangsa abuin, akan punah sebelum kiamat. Mereka yang tidak berpuasa. Orang yang berpuasa bisa mencapai kiamat bangsa tersebut. Yang tidak berpuasa stagnan di tengah jalan dan tidak ada lanjutannya, seperti bangsa Bunik, seperti bangsa Maya, seperti bangsa India. Terus karena puasa merupakan satu teknis samawi dari Rabbul Alamin untuk menyatukan dirinya yang budaya, yang manage dirinya sendiri, dan dirinya yang dimanage oleh Allah, sehingga dia menjadi insan sejarah. Insan sejarah adalah insan yang hidup sepanjang sejarah. Puasa sarannya. Coba wasiatkan pada anak itu, coba besok ingat-ingat kalau saya yang berpuasa akhirnya habis atau tidak. Habis sebelum kiamat sudah hilang. Artinya tidak sampai penghabisan. Yang berpuasa lah yang sampai penghabisan, yang sanggup bersejarah. Dan saya sejarah dari sejarah adalah menempuh yang tidak pernah berulang, menempuh hari ini, hari besok, di depan, tidak pernah mundur. Tidak ada orang yang mundur, itu bersejarah maju ke depan. Tapi ada dalam dimensi diri kita yang mengulang lagi, siang malam, pergi datang, istirahat, bekerja, masuk kosmos. Paduan daripada ini haji, pengulangan, tapi untuk mencapai sesuatu yang belum pernah kita miliki. Keutuhan wujud kita dengan semesta alam, keutuhan wujud kita dengan seluruh umat manusia, menjadi sahabat Tuhan, Khalilullah, menjadi makhluk abad. Nah, setelah sampai itu metode proses, kemudian itulah batas, ya, sebagai batas itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Alkitab, batas itu Alkitab, ya. Susun Allah itu asal, kemudian batas itu kita,
tujuan pertemuan kita ini seketika esensial dan ini seketika eksistensial, sebab itu kudrat yang ada di dalam diri manusia personal, ada asal itu Allah, ada satu kitab, alam semesta, realita alam. Alam itu malaikat diciptakan, di baliknya adalah malah sisi esensialnya malaikat. Dan syarat itu orang banyak masyarakat senantiasa menghendaki pola yang terbaik. Pola yang terbaik adalah risalah Rasul. Rasul itu mewakili masyarakat. Senantiasa sesuatu yang boleh diungkapkan dan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Ukurannya maka menjadilah rukun iman. Allah, malaikat, kitab, rasul, tujuan dari kiamat. Sebab percaya pada perkataan Allah. Dan dalam bagian ini, bagian proses penurunan dari Allah ke ciptaan hingga ciptaan yang diarahkan sampai tujuan dan mendapatkan martabat. Ada pos yang dibulatin, merupakan suatu paradigma Islami, yaitu bintang Daud, bintang Sulaiman. Bintang Sulaiman kemudian diejawantahkan oleh Islam karena mereka hanya menggabungkan yang esensial dengan eksistensial. Oleh Islam digabungkan. Ketika yang faktual tadi yang mana? Ya? Ketika yang faktual tadi yang faktual, ya. Yang faktual yang ini, yang ini faktual yang lengkap ini, ya faktual atau eksistensial, ya. Yang eksistensial, yang esensi, yang esensi yang keliru, yang esensi yang keliru, ya. Kemudian yang eksistensi yang hilang. Maka genaplah di dalamnya akidah Islamiyah atau paradigma Islam yang tidak bisa lepas, ya, di dalam proses menjadinya, proses turunnya manusia dan kembali lagi kepada Allah. Asalnya dari kudrat mutlak dari Allah menjadi kudrat yang diperankan yang manusia menjadi sebab di dalam ingin mencapai tujuan kembali kepada Allah harus mendaya gunakan alat yaitu alam semesta sebagai realita, harus direalisasikan dalam suatu kreativitas yang dibolehkan oleh masyarakat, harus ada percontohan Rasul di dalam batas tertentu atau kitab tidak merusak, supaya sampai pada tujuan sehingga akhirnya mencapai kepada tujuan. Jadi mengungkapkan sebab yang ada dalam diri manusia, mendaya gunakan alat. Bila tidak ada alat potensi kita tidak ada, tidak mungkin bisa lakukan. Alat memungkinkan sampainya ke tujuan. Sudah ada alat, tapi masyarakat tidak membolehkan. Berbahaya. Jadi masyarakat atau moral, contohnya adalah Rasulullah membolehkan. Tidak dibolehkan. Setelah ada alat harus dibolehkan, diizinkan oleh masyarakat. Artinya berguna bagi masyarakat moral. Contoh teladannya Rasul. Syarat adalah membolehkan. Ini Quran syaratin tadi, tulisannya Quran syarat. Meskipun sudah diberikan izin oleh masyarakat karena gaib, tapi tidak dalam batas tertentu. Tidak bisa sampai tujuan, harus dengan batas. Batas-batas mengatakan adanya hukum, jangan sampai salah, jangan sampai ada penyimpangan dan sebagainya. Itu tak. Apa itu kitab semua
segala sesuatu ada kitabnya. Ya. Kitab kehidupannya kitab suci. Kitab ilmu ya sains, disiplin ilmu. Kitab dagang ya disiplin bisnis. Jadi kalau menciptakan sesuatu, ya sesuatu itu sudah ada bahan, kemudian oleh lingkungan boleh ini ya, menciptakan ini boleh tidak berbahaya karena itu benar. Tapi setelah kita ciptakan tidak pakai sistem yang baik dan di luar batas target, terlalu banyak menjadi jatuh harga, terlalu sedikit mahal harga, kita ada barang batas tertentu menciptakan sesuatu batasnya terlalu kuat. Ya. Ini batas ya, membuat sesuatu sampai pada tujuan, memastikan sampai pada tujuan. Tidak terlalu batas, tidak akan sampai pada tujuan. Nah, batas itu adalah undang. Ya. Setiap sesuatu ada hukumnya. Setiap sesuatu ada kitabnya, ada hukum. Hukum apa? Hukum sosial, ya. Hukum ekonomi, ya. Fisika dan sebagainya. Ya, berdasarkan batas-batas, disiplin-disiplin sesuai dengan bidang yang diaktualisasi. Demikian sehingga kita mencapai tujuan dalam keadaan yang tidak dimurkai. Ini ya. Tadi yang sudah kita utarakan adalah tasbih yang meliputi langit dan bumi sudah kemarin. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Ya. Bismillah dan tahawul, terlindung dari gila dan stres. Bacalah 10 kali. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa membaca itu setiap habis sholat atau pagi 10, sore 10, dia tidak akan stres. Apalagi gila. Tasbih Yunus nanti saya sudah terangkan, keluar dari kegelapan menuju ke cahaya terang. Zikir dan tahlil memudahkan terkabulnya doa. Ya, kita bisa sekali la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Siapa mengakui kemaharajaan Allah sebagai raja yang benar dan nyata, maka dia boleh mengeluh kepada Tuhan karena dialah rajanya. Maka bacalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian kekurangan apa kita mohon padanya. Sebelum mengakui Allah sebagai rajanya, bagaimana dia boleh meminta? Bagaimana dia boleh? Setelah kita mengakui Allah sebagai raja dengan menyatakan 100 kali, maka kita berhak meminta pada Allah. Kalau la ilaha illallah saja ilah, berhak kita menyembah. La ilaha illallah saja berhak kita menyembah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, berhak kita minta perlindungan karena dia malik, raja, berhak kita minta sesuatu. Nah, kemudian salawat cahaya untuk selamat dari kejahatan, ya. Kemudian bercahaya wajahnya, hatinya, dan akalnya cemerlang. Yang 3, dapat untuk menyembuhkan orang sakit, yaitu baca salawat itu 14 kali, hembuskan atau di atas airnya suruh minum orang sakit. Kemudian salawat itu memiliki, seorang membacanya 14 kali sore dan pagi, memiliki basyurah pandangan yang menembus atau visionary, menembus waktu, menembus ruang, menembus dimensi-dimensi permasalahan. Itu disebut selawatan surah Nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nuril dzati was-sirri sarifis sari wa asma'i was-sifati wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya Allah, sejahterakan dan selamatkan diri kami Muhammad yang tadinya adalah cahaya dan rahasianya adalah seluruh cahaya di dalam segenap nama dan sifat serta keluarga dan sahabat. Nah, ini mempunyai daya yang luar biasa yang kita tidak usah pada dukun, tidak usah pada apa-apa untuk minta apa-apa dalam untuk minta keselamatan, cukup baca ini 14 kali. Siapa yang melanggengkan ini, apa saja tidak, kejahatan manusia tidak akan bisa sakit. Ibaratnya kalau orang Jawa itu ada ilmu yang namanya lembu sekilan. Kalau ditembak itu pelurunya masih sekilan sudah jatuh. Kalau dipukul, tak perasaannya orang yang mukul sudah kena padahal masih 1 kiloan. Ini punya dampak, soal ini punya dampak gitu. Saya itu tidak percaya. Percaya atau tidak percaya, saya diamalkan.
dan ta'awud. Berlindung kepada Allah yang sebaik-baiknya adalah berlindungnya para sufi yang sebagaimana dicontohkan oleh Nabi, yaitu ta'awud ya, dengan membaca Allahumma inni a'udzu bi'afwika min iqabika wa a'udzu biridhaka min min sakhatika wa a'udzu bika minka. Jadi dia tidak berlindung pada Allah dari macam-macam bencana, dari sakit orang tidak, tapi aku berlindung pada ampunanmu dari siksamu. Kok sisimu gimana? Ya, salah. Yang berlindung dari pada ampunanmu dari siksamu. Tapi bahwa itu auzunya itu pertama pakai dua. Ini kan bagian negatif yang salah. Biasa ya. Kalau ini auzu aku bi Afrika dari ampunanmu dari siksamu, dan aku berlindung pada ridhomu dari murkamu, dan aku berlindung padamu darimu. Itu tadinya Aku berlindung pada salah dibaca. Kita berlindung kepada Allah dari Allah. Kenapa kita harus berlindung pada sesuatu yang kecil-kecil di dunia, sedang pada yang dahsyat yaitu Allah kita tidak berlindung? Ini adalah ta'awudnya Rasulullah yang dipakai oleh para sufi, tidak mengenai hal-hal yang dunia, tapi ketakutannya pada semuanya yang ada di sisi Allah. dibaca tiap sholat. Ya, boleh. Sebelum salam dibaca, ya. Sebelum salam. A'udzu Allahumma inni a'udzu bi'afwika, aku berlindung ya, pada ampunanmu min iqabika, dari siksamu. Ya, jadi siksa itu adalah perbuatan Tuhan, ya kan? Dari berlindung dari af'al Allah. Wa a'udzu biridhaka min sakhatika, aku berlindung pada ridhomu dari murkamu. Murka itu sifat al tadi ya, kemudian sifat. Wa a'udzu bika minka, dan aku berlindung kepadamu darimu. Nah, dari yang pertama afal, yang kedua afal, perbuatan. Siksa kan perbuatan, kemudian marah seperti murka dan sifat, yang terakhir dirimu dan dari perbuatan, dari perbuatan dari sifat dan dari tiga. Kalau yang nomor satu enggak apa? Ya, nomor satu tasbih yang meliputi langit, ya, yang meliputi langit dan bumi. Subhanallah al-Fatih. Tasbih itu dibaca sebagaimana formula lain. Tasbih itu takut terhadap kemungkinan, supaya kemungkinan yang apa saja yang di dalam yang kita takuti terhadap kemungkinan buruk dilindungi oleh Tuhan. Manusia itu takut pada kemungkinan yang tidak diinginkan, dan ketika itu harus membaca tasbih. Subhanallah, gitu kan. Nah, ini tasbih yang paling lengkap, yang paling mengisi bumi dan langit, yang paling lengkap, sehingga segala kemungkinan yang kita khawatirkan tidak akan datang. Jadi tasbih itu dibaca ketika menghadapi kemungkinan yang tidak kita inginkan. Basmalah itu kita baca pada memulai sesuatu aktualisasi diri, tahawul, sekaligus menyatakan keberadaan kehadiran kita di mana saja. Yang kemudian walaupun ini hanya, tetapi hanya berapa ini, 6 zikir, kalau diamalkan insya Allah akan menopang keselamatan kita di dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yang kita beri dari bencana bumi, ya, dari bencana manusia, dan terhindar dari bencana dari Allah sendiri, yaitu murkanya, siksanya. Kita terhindar dari itu semuanya, insya Allah, supaya kita dapat lebih berperan memerankan image kita, menyelamatkan diri, umat manusia, dan semesta, insya Allah. Mari Mas. Terima kasih atas sampai Bapak sekalian. Jadi terlihat dari materi yang disampaikan Pak Mo dari tinggal yang baru 2 hari lalu sampai hari ini, ada beberapa yang kelihatannya memang tidak sampai mendalam karena waktu ini kendalanya waktu. Ini pengalaman buat kami Yayasan Baca untuk
Karena kami kemarin berusaha mencari-cari format bagaimana membuat satu rangkaian kuliah tasawuf yang bisa di situ gagasan Pak Mun itu tersampaikan secara umum. Itu kami harus meringkas sana sini. Jadi sekedar aja contoh bahwa segitiga dawet itu dulu disampaikan dalam satu sesi sendiri 4 jam, Pak. Itu pernah. Ini satu materi ini dalam satu jam. Jadi tadi di kelas begitu 10 menit ya. Dan kami yang sering, ya, banyak sekali materi-materi Pak Mun yang biasa kami diskusi sampai 1 malam tutup. Jadi banyak sekali sebenarnya, dan kami punya banyak persoalan terhadap Yayasan Gaza ini. Jadi tadi barusan atau dari kemarin sebenarnya panitia itu punya ide tiba-tiba bagaimana supaya teman-teman kawan-kawan yang sering datang dalam kuliah Pak Mun itu kita coba rekatkan gitu ya. Satu orang kan datang dari mana, yang lain dari mana, tidak pernah saling kenal. Bapak Ibu ini sudah ketemu wajah-wajah yang sama 4-5 kali pertemuan. Anak kabarnya kalau ini kita anggap sebagai satu zawiyah. Saya tidak punya pretensi untuk membentuk oleh Bapak. Tapi Pak Mun kemarin kita tanya bagaimana pendapat Pak Mun kalau kita anggap yang satu keluarga gitu ya. Yang barangkali nanti dengan demikian itu ada kedekatan batin. Anda tidak perlu malu-malu takut-takut sama Pak Mun datang konsultasi pribadi, bergurau dengan Pak Mun seperti yang kami lakukan setiap hari, ngobrol apa saja. Yang penting sampai ke Tuhan kan gitu. Jadi bicara nyamuk juga sampai ke Tuhan kalau dengan Pak Mun. Suasana itu yang ingin kami hidupkan. Dan terus terang ada cita-cita yang besar dalam Yayasan Gaza. Nah, kami yang ingin buka ke Anda bahwa Anda saya kira sepakat dengan kami bahwa forum seperti forumnya Pak Mun ini, bukan kita bersombong diri ya. Saya kira kalau Anda sering mengikuti kuliah-kuliah tasawuf dimanapun di Jakarta ini, atau mungkin di luar kota Jakarta, di Bandung, di Surabaya, ini salah satu kuliah tasawuf yang terbaik. Anda tidak akan pernah temukan model kuliah tasawuf seperti ini karena sumbernya lain gitu. Itu kan tergantung dari siapa yang bicara ya. Nah, kami punya gagasan sebenarnya ingin menyebarkan ini seluas mungkin. Meskipun kami sadar betul tidak semua orang bisa memahami kuliah seperti ini. Tidak setiap orang, kalau orang itu baru belajar agama rusak semua Pak, bisa memahaminya. Kalau yang sudah biasa belajar tasawuf, saya kira ini tempat paling baik untuk belajar. Hanya kami punya kendala, banyak keterbatasan personal, jumlah personal kami terlalu sedikit. Kami kebanyakan orang-orang yang bekerja di kantor, sehingga waktu untuk kumpul itu sulit sekali. Pak Mun ini sering sekali ke Jakarta, nggak ketemu saya sama sekali sama satu minggu, karena saya betul-betul tidak sempat. Kawan-kawan yang lain juga begitu. Jadi kami terus terang perlu masukan, perlu kalau ada yang bisa membantu gagasan-gagasan, barangkali malah yang lebih konkret itu kalau barangkali bisa membantu perluasan jaringan ini gitu. Kalau ada yang bisa bantu bagaimana Pak Mun ini bisa masuk dalam forum-forum yang lebih besar, yang lebih bagus gitu ya. Mbak Anda kemarin salah satu yang sudah kontak dengan kami, ada gagasan bagus untuk mensidikan kuliah Pak Mun dalam CD. Sudah dimulai oleh Mas Miki sudah capek-capek beli peralatan video shoot itu. Kemudian ini alat rekamnya juga diusap, mudah-mudahan bisa merekam suara Pak Mun dengan baik, dan Mas Miki sudah mencoba sendirian membuat CD-nya Pak Mun, cuma hasilnya masih belum sempurna. Mbak Anda punya gagasan bagaimana melibatkan PH, Production House. Terus TVRI kelihatannya berminat juga membuat kuliah berseri Pak Mun, supaya katakanlah suatu saat kita bisa menampilkan gagasan ini lebih lengkap, bahasanya lebih enak, bisa diterima, dan kita bisa ini ya punya program yang lebih jelas gitu ke depan bagaimana kita step by step itu melangkah lebih maju. Jadi dan bukan untuk apa-apa. Iya. Untuk kepentingan yang mendengar. Ini dorongan tentang Islam, bukan untuk organisasi, bukan untuk mencari kedudukan atau korupsi, bukan supaya mereka paham Islam dan tahu Islam itu begini. Dirasakan betul kalau saya jawab itu enak ya, ngalir gitu. Dan satu dengan yang lain bisa sharing pengalaman. Kami ingin ada komunikasi antar bapak ibu sebenarnya. Karena kalau satu anak begini ya, juga ada kendala perkembangan. Tapi kalau kita bisa sharing, barangkali suatu saat pengajian di rumahnya Ibu X, Bapak X gitu ya. Iya, itu kita lakukan, kenapa tidak gitu. Kita mulai dari hal seperti itu.
Nah, jadi intinya kita ingin memberi informasi bahwa ke depan Yayasan Baca mungkin ingin bentuk forum dari forum ini sebenarnya, karena kami lihat untuk satu forum yang lebih kekeluargaan sifatnya, dan ya dari situlah kami ingin membuat gagasan-gagasan yang lebih maju, bagaimana menyebarluaskan pemahaman. Itu aja Mbak Ari. Andri, interupsi sebentar. Ya. Apa yang pertanyaan langsung dijawab tadi ya, jadi mekanisme yang hari ini mungkin ada kalanya memang seperti ini gitu, tapi ada kalanya juga harus sistematis, karena justru di situ kekuatan Pakmu. Kalau misalnya yang baru-baru langsung dikasih masukan ini juga sulit. Maksud saya ya betul. Jadi gini, memang langsung aja itu untuk yang sudah 5-6 kali itu Pakmu. Saya kira kan sudah sedikit banyak sudah cukup tahu konsepnya. Yang baru tentu kami akan tetap buat kelas reguler yang akan datang itu. Ada kelas 1 temanya X, temanya Y, kita buat terstruktur, dan itu sudah kita jalankan, akan kita jalankan terus. Yang forum Zaliyah keluarga ini yang saya maksudkan, itu nanti di samping acara-acara informal juga ada, karena gini, kadang-kadang Pak Mo menyampaikan ke kami, saya ada temuan baru, gitu. Itu kita betul-betul datang untuk mendengarkan apa yang Pak Mo ingin sampaikan, dan itu biasanya belum pernah disampaikan sebelumnya. Itu setiap tahun, biasanya kalau Pak Mo puasa 40 hari itu aja, dapat itu, yang aneh-aneh ya. Sesungguhnya bukan aneh. Iya, silakan. Tapi kita juga jangan dikasih studi terus, kita kan ingin praktek. Justru yang sama-sama informal itu Pak, itu ada forum yang itu tadi itu. Kita try error gitu, Pak mau kasih informasi. Nanti ada yang sifatnya secara pribadi, silahkan ngamar Pak Mo, 4 mata. Ada yang mau di-share ke teman-teman, kita diskusi bareng-bareng. Ada yang mungkin tanpa Pak Mo, kita undang penceramah lain, nanti kita harus kembalikan lagi Pak Mo, kan itu lebih dinamis Pak ya. Saya punya pengalaman selama beda di Saman itu. Hal seperti itu yang benar-benar menumbuhkan semangat keluargaan dan punya dampak langsung ke dalam kehidupan kita. Ya itu saya kira ya. Ada masukan mungkin dari Mbak? Saya murid dari Pak Mo ya, kemudian saya bersyukur ketemu Pak Mo. Tapi beberapa kali setelah ketemu Pak Mo, realitas orang-orang yang di sekitarnya itu kok saya melihat saya. Profil itu seorang Pak Mo itu saya pikir sangat bergantung dengan kreativitas SDM-nya di sekitar. Jadi paling tidak terlihat secara sederhana dari sisi kepanitiaan. Ya. Saya melihat belum serius. Saya melihat belum serius. Yang pertama ya, kelemahan kita selama ini kan karena tidak pernah berpikir tentang konsekuensi. Dalam sekali pertemuan aja saya pikir yang diungkapkan Pak Mo itu bisa jadi 2 atau 3. Jadi kalau Pak Mo bisa di-backup dengan SDM yang berkualitas dan punya kreativitas. Dan itu saya tunggu. Saya power sehingga lebih bermanfaat bagi umat. Jadi gini Mbak, sangat betul yang Anda sampaikan. Dan itu jadi kita terus dulu. Saya terus terang, saya ini lama, 10 tahun saya ke Pak Mo, teman-teman juga di belakang. Banyak teman-teman dari mana-mana yang pertanyaannya sama dengan Anda. Tapi siapa? Ayo, siapa yang mau baca? Ayo, copot baju gitu loh. Ayo lakukan sesuatu untuk Pak Mo ini. Mumpung Pak Mo ini masih mau. Mumpung masih hidup. Sehubungan dengan usul itu tadi. Jadi kalau kuliahnya Pak Mo itu atau ceramahnya Pak Mo di Sidikan itu saya udah pernah muter itu, bosen itu. Maksudnya yang disidikan itu yang poin-poinnya aja, yang dianukan, yang dibicarakan itu yang dibukukan aja. Jadi yang disidikan itu yang poin-poin penting. Jadi kita mendengarkan poin-poinnya di situ. Kalau kita ingin lebih detail, kita baca bukunya. Ya, betul. Saya pikir saatnya kalau bikin tim khusus gitu yang profesional. Tidak lebih dari 5 orang sih. Kalau 5 orang itu saya bisa kerja bareng dan punya itu, saya pikir strategi pengembangan jamaah selanjutnya kok bisa juga. Barangkali mau menjadi salah satu dari 5 itu kan? Jadi gini,
mungkin informasi juga barangkali bermanfaat ya. Pak Mo sudah di Bandung 10 tahun yang lalu, itu teman-teman di Bandung sudah bagus ya, sebagai mahasiswa waktu itu mencoba untuk membukukan karya Pak Mo. Jadi dulu Pak Mo itu tidak pernah menulis sama sekali, menulis pemikirannya. Ya, Itu kenal MH itu Najib, waktu itu MH mencoba pertama kali menuliskan kalimat dalam bentuk puisi. Kalau puisi-puisi Pak Mo ini kan sempat terkumpul, Bapak Ibu mungkin ada pernah baca, judulnya Kasih dan Cinta. Jadi pemikiran Pak Mo yang dituangkan dalam bentuk puisi. Kemudian satu kumpulan Kasih dan Cinta ini menurut saya buku yang sulit dipahami karena puisi, Mas. Ya, Anda baca puisi mana enak lah, berat sekali gitu ya. Terus kemudian ada tulisan yang agak ringan, judulnya Langit-Langit Desa. Itu juga hasil kerja keras teman-teman mahasiswa juga waktu di Bandung. Itu kumpulan cerita-cerita hikmah yang dihasilkan Pak Mo selama beberapa puluh cukup lama, beberapa 1 tahun 2 tahun mungkin Pak ya. Itu sudah terbit oleh Mizan. Yang satu tadi pertama itu oleh Pustaka Saman. Nah keduanya ini kelihatannya pemasarannya kurang bagus dan mungkin buku itu sendiri mempunyai kendala bahasanya agak berat. Yang ketiga kami sebenarnya di Bahasa Saran sudah mempersiapkan satu buku Pak Mo yang menyampaikan gagasan Pak Mo lebih ilmiah, lebih apa ya, konseptual ya, sebenarnya konsep dan betul-betul itu konsepnya Pak Mo. Sudah ada 22 tulisan Pak Mo, setelah kita lihat-lihat kelihatannya itu akan baru menjadi 60-80 lembar halaman. Jadi kalau kita lihat itu sebagai buku belum terlalu enak dipegang ya. Nah jadi kita kemarin sudah sepakat dengan Pak Mo, kita menunggu untuk Pak Mo supaya lebih produktif gitu ya. Karena waktu yang disebutkan banyak di sana itu. Bagaimana supaya bisa ya 150-200 halaman lah. Sehingga itu nanti kita akan luncurkan dengan strategi marketing yang sebaik-baiknya. Artinya kita akan cetak ulang buku pertama yang sudah terbit di Salman. Oleh Mizan minta diterbitkan lagi, Pak Mo nggak mau karena ada masalah royalti dan sebagainya. Pak Mo pengen diterbitkannya Barzah untuk buku yang kedua nanti bisa. Jadi kita ingin terbitkan sekaligus 3 buku. Kita akan kerahkan seluruh sumber daya yang ada, artinya seluruh jamaah Pak Mo di Jogja, di Surabaya, di Bandung, di mana-mana kita akan kontak semua. Ayo siapa yang mau kontribusi dalam program ini. Kita pas peluncurannya nanti, kita punya rencana untuk bikin seminar nasional atau apapun namanya tentang tasawuf. Keynote speakernya Pak Mo. Malah kita punya ide bagaimana kalau perlu yang mengundang tokoh-tokoh tasawuf Indonesia kalau berani ya. Mau yang tersembunyi, mau yang kelihatan, ayo kan. Kita ajak bicara di satu forum yang memang nasional. Pak Mo kita perkenalkan gagasannya, biar menyampaikan gagasannya sebagai keynote speaker. Dan kita akan kemas itu dengan program-program televisi. Pada saat yang tidak terlalu lama dengan itu, kita ingin menyampaikan Pak Mo ke televisi. Kita sudah mulai kontak beberapa stasiun. Alhamdulillah ini TVRI ada ini ya respon ya. Kita juga ingin masukkan Pak Mo lewat radio-radio. Tapi lagi-lagi gagasan besar ini terkendala oleh beberapa hal yang biasa gitu loh Mbak. Kalau Anda mungkin belum berumah tangga kali ya. Saya ini udah punya istri, udah punya anak, udah punya pekerjaan begitu ya. Waktu sisa saya luar biasa untuk mencari-cari. Jadi saya terus terang perlu orang yang full time 24 jam memegang program ini. Dan kami tidak bisa menyediakan apa-apa kecuali ya Tuhan yang membalas gitu ya. Kita menunggu orang seperti itu. Ya, terima kasih lah. Ini informasi, mudah-mudahan ambil bagian dari hasil perdaknya. Mudah-mudahan gayung disambut. Sudah banyak murid-murid Pak Mo yang diam-diam mengumpulkan tulisan Pak Mo dan sudah minta Pak Mo dia yang terbitin. Pak Mo bilang jangan. Kalau Anda tidak prof, kata Pak Mo, tidak profesional, tidak serius, kemudian serahkan ke Barzah saja. Surabaya sudah tinggal cetak Pak. Sudah pengantarnya sudah ada. Kita kemarin melakukan itu bagaimana kalau gagasan ini kata pengantar tokoh internasional, kalau perlu carilah Muhammad Arkon atau kalau perlu siapa itu Syed Hussein Nasr gitu ya. Nah, kalau ada kesempatan karena Mas Miki itu sudah melalui internet sudah kontak dengan orang Amerika, banyak sekali orang Amerika yang kontak-kontak dengan Pak Mo karena pengobatan sufinya dengan terkait itu. Terus mengenal buku Pak Mo lagi-lagi dia terkesima, dia bilang saya terjemahkan di Amerika gimana saya sebarkan di sini. Pak Mo bilang oke. Dan konon sudah terbit ya di Amerika buku Langit-Langit Desa dalam versi bahasa Inggris. Belum. Tapi royalti biar diambil sana lah gitu kan. Kalau mau itu sudah terjadi. Dan belum terbit Mas. Belum ya. Masih dalam proses. Tapi sekedar informasi, Pak Mo itu mungkin ulama atau apapun namanya, pertama yang masuk
di internet. Respon di internet itu luar biasa. Jadi tahun 96 kami masukkan Pak Mo, profilnya segala macam itu melalui internet. Responnya banyak, tapi terus terang Mas Miki itu kebanjiran pertanyaan dan sebagainya, dan peluang-peluang untuk mengembangkan Yayasan Barzah ini dalam memperluas Pak Mo. Tapi kekuatan kami terus terang terbatas. Karena lagi-lagi gitu ya, model pemikiran Pak Mo ini yang menyukai itu biasanya orang-orang bebas. Orang-orang bebas, orang-orang yang suka berorganisasi, tekun gitu ya. Itu lebih suka dipandu biasanya, nggak suka dengan Pak Mo. Saya mantan aktivis Salman dan saya juga punya kebingungan kenapa sebagian besar misalnya orang-orang yang saya kenal itu begitu ketemu Pak Mo itu bingung gitu, nggak nyambung gitu. Dan itu justru orang yang pintar berorganisasi biasanya, tapi tidak terlalu suka filosofi, hal filosofis, tidak terlalu suka hal yang yang mendalam gitu, dalam keyakinan mereka yang suka praktis. Jadi karakter-karakter seperti ini yang membuat kami kesulitan mencari orang yang sempurna dalam arti yang menyukai hal filosofis, menyukai hal misalnya kajian mendalam tentang tasawuf, tapi juga daya dobraknya bagus. Terus terang kami ingin butuh orang seperti itu. Saya tidak perlu berpanjang lebar, mudah-mudahan ini memancing gairah teman-teman untuk membantu kami. Terus terang kami tidak ada ini untuk keperluan bersama, keperluan bukan kami ya. Sekarang ini Yayasan Barzah kebetulan saya diamanati dari ketua yayasan. Semua fasilitas yang ada di Barzah semua dari Mas Miki, ya Duren 3 nomor 1 itu dan sebagainya gitu ya. Jadi sumber dana kami juga sangat terbatas. Ya jangan bayangkan kami itu organisasi seperti MUI gitu ya. Yang bayangkan kami ini tidak ada artinya sementara. Mudah-mudahan saya menggugah senang. Saya kira itu jadi penutup kuliah kita, mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Masuk